Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 47 sampai ayat yang ke-53. Kita ini terbatas adanya, mari kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menuntun kita di dalam kita mendalami kebenaran kitab sucinya. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang Maha Kuasa, kami adalah manusia yang terbatas. Tanpa Tuhan, kami tidak mungkin dapat memahami kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami benar-benar memahami kebenaran firman-Mu dan dapat melaksanakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lukas pasal 22 ayat 47 sampai ayat yang ke-53. Judulnya, Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang, sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, "Sudahlah itu." Lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia, katanya, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini menarik untuk kita dalami bersama. Tema khotbah kali ini, "Sangkamu aku ini penyamun." Saudara, salah satu kelemahan manusia, sekali lagi saya katakan, salah satu kelemahan manusia adalah mudah sekali menilai orang dari penampilan luar, dan mudah sekali menilai orang hanya dari perkataan orang lain. Sikap ini tidak hanya merugikan orang lain, tetapi juga merugikan diri sendiri. Kalau kita menilai orang lain, bagaimana jadinya kalau orang itu balik menilai diri kita? Bukankah yang namanya manusia pasti punya kelemahan? Bukankah yang namanya manusia pasti punya keterbatasan? Kalau kita menilai penampilan luar orang, maka orang itu juga akan menilai penampilan luar diri kita. Kalau penampilan luar diri kita dipandang negatif, dipandang tidak baik, dan itu dikatakan orang kepada kita, bagaimana perasaan kita? Sebagai makhluk sosial, kita harus saling menghargai dan tidak berprasangka buruk terhadap orang lain. Apalagi berprasangka buruk terhadap Tuhan, Sang Pemilik alam semesta ini. Dalam Lukas pasal 22 ayat 52, kita membaca perkataan Yesus ini, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung." Di sini jelas imam-imam kepala dan tua-tua Israel telah berburuk sangka tentang Yesus. Yesus dipandang seperti penyamun, sehingga ketika hendak menangkap dia, mereka membawa peralatan senjata yang lengkap, pedang dan pentung. Pedang kita semua tahu, pentung adalah alat pemukul yang terbuat dari kayu. Nah, kata penyamun di sini yang disebutkan oleh Yesus itu diterjemahkan dari sebuah kata dalam bahasa Yunani, lestes, artinya perampok atau bandit. Saudara tahu apa itu perampok? Perampok adalah orang yang mengambil paksa milik orang lain dengan cara kekerasan, bahkan dengan pembunuhan. Itu perampok. Karena itu, menangkap perampok tidak bisa dengan tangan kosong. Kalau kita mau menangkap perampok, kita harus punya senjata.
Jadi kalau Yesus dianggap sebagai penyamun, maka orang-orang yang mau menangkap dia pasti membawa senjata. Dalam bacaan kita saat ini, senjata mereka adalah pedang dan pentung. Saudara, Yesus dianggap berbahaya oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua bangsa Yahudi. Karena itu mereka menyuruh orang banyak untuk menangkap Yesus. Saudara, di sini kita melihat buruk sangka melahirkan perilaku yang buruk. Ini peringatan penting bagi kita agar jangan mudah menilai orang lain dari penampilannya. Jangan suka menilai orang dari apa yang engkau dengar. Kita harus cepat mendengar, tetapi lambat dalam menyimpulkan. Kita harus cek and recheck sebelum kita mengambil keputusan terhadap orang lain. Nah, Yesus bukanlah penyamun. Kalau kita membaca kitab Injil, di sana jelas Yesus bukanlah penyamun. Tidak pernah terjadi Yesus menampilkan diri sebagai penyamun. Dan Yesus menjelaskan tentang dirinya dalam ayat yang ke-53. Di sana Yesus mengatakan bahwa tiap-tiap hari Aku ada bersama-sama dengan kamu di dalam bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tiap hari Yesus ada di bait Allah. Bait Allah bagi orang Yahudi adalah tempat yang sakral. Orang Yahudi memahami di sanalah mata dan hati Tuhan, di dalam bait Allah. Jadi kalau Yesus ada di dalam bait Allah, itu berarti Yesus memiliki spiritualitas yang baik. Yesus mengatakan tiap hari dia ada di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi tidak menangkap Yesus. Saat saya membaca kalimat Yesus ini, saya menemukan sebuah fakta bahwa di dalam tempat ibadah ternyata terdapat orang-orang yang munafik. Mereka bersahabat, tersenyum, tidak menangkap Yesus, tidak menyakiti Yesus. Itu di rumah ibadat. Tetapi jauh di lubuk hati, sesungguhnya mereka penuh dengan kebencian. Imam-imam kepala yang selalu jumpa dengan Yesus di bait Allah, ahli-ahli Taurat yang jumpa Yesus di bait Allah, tua-tua Yahudi yang jumpa Yesus di bait Allah, yang tersenyum, yang menyapa dengan ramah, itu hanya tampilan luar. Jauh di lubuk hati, mereka sangat membenci Yesus. Saya tidak ingin kita punya perilaku seperti imam kepala, ahli Taurat, dan tua-tua yang munafik. Di bait Allah mereka tampil seperti malaikat. Di bait Allah mereka tampil seperti orang suci. Di taman Getsemani mereka tampil seperti serigala. Di rumah Tuhan mereka tersenyum penuh kasih. Tetapi di taman Getsemani muka mereka datar tanpa senyuman. Yang ironis adalah mereka adalah pemimpin. Mereka adalah pemuka agama. Mereka adalah kaum rohaniwan. Pertanyaan kita sekarang, mengapa mereka menjadi jahat? Dalam bacaan kita saat ini, kita tidak menemukan alasan mengapa mereka menangkap Yesus. Tetapi dalam kitab Injil Matius pasal 27 ayat 18, kita membaca alasannya, yaitu dengki. Mereka menangkap Yesus, mereka benci pada Yesus karena dengki. Karena dengki. Nah, orang yang dengki suka mencari kelemahan orang lain, suka mencari kekurangan orang lain. Orang yang dengki suka mencari keterbatasan sesamanya. Mereka mencari alasan untuk menjatuhkan orang lain. Orang yang dengki selalu merasa tidak nyaman ketika ada yang lebih sukses darinya, lebih berhasil darinya. Inilah kelakuan dari orang yang dengki. Nah, rupanya ini masalahnya saudara sekalian. Imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tua-tua Yahudi dengki pada Yesus. Mengapa mereka dengki? Karena Yesus berada di puncak popularitasnya. Yesus mengajar dengan kuasa, berbeda dengan ahli-ahli Taurat. Yesus memiliki pengikut. Yesus memiliki komunitas. Yesus dapat melakukan mujizat yang tidak bisa mereka lakukan. Yesus
melakukan banyak hal ajaib yang tidak bisa mereka lakukan. Banyak orang mengagumi Yesus. Banyak orang mengikuti Yesus. Dan ini melahirkan kedengkian di hati imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua Yahudi kala itu. Saudara, ini menjadi peringatan bagi saya, bagi kita semua. Ketika hidup kita sukses, ketika kita mendapat promosi jabatan yang tinggi, ketika tampilan rumah kita lebih baik, lebih menarik dari rumah-rumah yang ada di sekitar kita, ketika kita memiliki banyak kelebihan, ketika kita semakin populer, ketika banyak orang mengagumi kita, menyanjung kita, waspadalah. Waspadalah. Tidak semua orang senang dengan apa yang kita gapai. Tidak semua orang senang melihat kita berhasil dalam hidup ini. Orang dengki itu ada di mana-mana. Saudara sekalian, ada sebuah ungkapan bijak. Air dari luar kapal tidak dapat menenggelamkan kapal, tetapi air dari dalam kapal dapat menenggelamkan kapal. Peristiwa penangkapan Yesus terjadi ketika salah seorang murid Yesus yang bernama Yudas berkhianat. Yudas itu orang kepercayaan Yesus. Yudas diangkat oleh Yesus sebagai pemegang uang kas, tetapi Yudas tidak tahu berterima kasih atas kepercayaan itu. Ia menyerahkan Yesus kepada imam-imam kepala. Ia menyerahkan Yesus kepada tua-tua. Ia menyerahkan Yesus kepada ahli-ahli Taurat. Fakta ini memberikan peringatan kepada kita. Tidak selalu kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Tidak selalu kasih sayang itu dibalas dengan kasih sayang. Apa yang Yudas lakukan itu ibarat pepatah, air susu dibalas dengan air tuba. Anda yang menonton video ini mungkin saja pernah mengalami hal yang seperti ini. Anda melakukan kebaikan, Anda berkorban banyak hal, tetapi pengorbananmu tidak dianggap. Orang yang menerima kebaikanmu berbalik berbuat jahat kepadamu. Saudara, hal ini mengingatkan kita agar saat kita berbuat baik, lakukanlah itu tanpa pamrih, lakukanlah itu tanpa mengharapkan balasan. Yudas datang menjumpai Yesus dengan ciuman. Dengan ciuman, saudara sekalian. Pada zaman itu, ciuman itu adalah tanda kasih. Ketika seseorang mencium gurunya, itu adalah bahasa kasih. Ketika Yudas mencium Yesus, murid-murid yang lain berpikir itu adalah tanda kasih. Mereka terkejut ketika Yesus berkata kepada Yudas, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Saudara, ciuman Yudas adalah ciuman kemunafikan. Sampai saat ini, kita sering mendengar plesetan ciuman Yudas. Ciuman Yudas adalah simbol ketidaktulusan. Dia bermanis-manis di depan kita, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia sangat membenci kita. Dalam sejarah hidup manusia, kisah pengkhianatan itu selalu saja terulang. Ketika murid-murid yang lain melihat Yudas telah mengkhianati Yesus, mereka bertanya kepada Yesus, "Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang?" Sikap ini adalah sikap balas dendam. Yudas telah berbuat jahat. Sudah sepantasnya dijahati. Seorang dari murid Yesus spontan menyerang. Di sini tidak disebutkan namanya. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 18 ayat 10, kita menemukan nama siapa murid Yesus yang memotong telinga kanan dari seorang hamba imam besar. Di sana disebutkan nama murid Yesus itu adalah Simon Petrus dan hamba imam besar itu bernama Malkus. Anda bisa membaca itu dalam kitab Yohanes pasal 18 ayat yang ke-10. Sikap Petrus ini adalah gambaran sikap manusia pada umumnya. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jika engkau menyakiti aku, maka aku akan membalas menyakitimu. Itu semangat balas dendam. Nah, apakah Yesus berkenan atas sikap yang sedemikian ini?
Mari kita lihat ayat yang ke-51. Di sini Yesus berkata, "Sudahlah itu. Sudahlah. Jangan engkau balas dendam. Jangan engkau menyakiti orang yang menyakitimu. Sudahlah. Sudahlah." Ketika ada yang menyakiti hati kita, dapatkah kita berkata, "Sudahlah. Sudahlah itu"? Artinya kita tidak bereaksi negatif terhadap orang yang menyakiti kita. Kita tidak ada semangat untuk membalas dendam terhadap orang yang menyakiti kita. Mampukah kita melakukan itu? Yesus, sekalipun dijahati oleh Yudas, dia tidak membiarkan murid-murid yang lain membalas dendam. Di sini, Yesus justru menunjukkan perbuatan baik. Orang yang putus telinganya itu dijamah oleh Yesus, disembuhkan oleh Yesus. Dari tindakan Yesus ini, Yesus sesungguhnya mengajarkan kita 3 hal. Yang pertama, jangan balas dendam terhadap orang yang menyakitimu, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Yang kedua, kasihilah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, yang menyakiti kamu, yang menindas kamu, yang melukai batinmu. Yang ketiga, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tetaplah berbuat baik, sekalipun engkau sedang disakiti. Jadi saudara sekalian, menjadi pengikut Yesus bukanlah hal yang mudah. Menjadi pengikut Yesus, engkau harus siap pikul salib. Engkau harus siap menderita. Kemudian Yesus memberikan peringatan bahwa dirinya bukan penyamun. Peringatan itu dia berikan pada ayat yang ke-52. "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung." Yesus bukan penyamun. Yesus bukan perampok yang merampas milik orang lain, sehingga harus didatangi dengan senjata pedang dan pentung alias kayu pemukul. Yang menarik pada ayat yang ke-53, kalimat akhir, Yesus mengucapkan kalimat ini, "Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu." Kata saat di sini diterjemahkan dari kata Yunani hora. Arti harfiahnya jam, masa, musim. Itu berarti untuk segala sesuatu ada masanya. Ada masa memang kita harus dicobai oleh kuasa kegelapan. Hidup ini saudara sekalian tidak selalu berjalan mulus. Ada saat kita dicobai oleh kuasa kegelapan. Kesadaran ini harus ada pada kita, agar kita selalu berjaga-jaga dan berdoa. Kitab Injil Lukas adalah kitab Injil yang dilamatkan kepada Theophilus agar diajarkan kepada jemaat non-Yahudi akan kisah pelayanan Yesus hingga kenaikannya ke surga. Kitab Injil Lukas ditulis tahun 60 sampai tahun 63 Masehi, saat jemaat mengalami penganiayaan yang hebat. Dari sini jelas kisah penangkapan Yesus ini ditulis agar jemaat tetap hidup dalam kasih dan tidak tergoda untuk membalas dendam. Saudara sekalian, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, ada beberapa pesan bagi kita. Yang pertama, ada saat kita mengalami pencobaan. Beberapa orang menjadi murtad dan tidak lagi hidup dalam ajaran Yesus Kristus. Tetaplah bertahan dalam imanmu. Apapun resikonya, sekalipun temanmu, saudaramu, orang-orang dekatmu telah murtad, telah meninggalkan imannya terhadap Yesus, engkau harus bertahan sampai akhir hidupmu, tetap beriman pada Yesus. Itu pesan pertama yang Lukas sampaikan di sini. Yang kedua, menjadi pengikut Yesus bukanlah hal yang mudah. Ada saja orang yang berburuk sangka terhadap kita. Biar bagaimanapun, tetaplah hidup sebagai murid Yesus. Yang ketiga, kebaikan kita tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Karena itu, taburlah kebaikan tanpa mengharapkan balasan. Sangkamu, aku ini penyamun. Demikian perkataan Yesus kepada imam-imam kepala, pengawal bait Allah, dan tua-tua Yahudi. Di mata pemuka agama dan pemimpin masyarakat Yahudi kala itu, Yesus dipandang sebagai penjahat. Padahal mereka selalu berjumpa di dalam bait Allah. Saudara, ini merupakan otokritik bagi kita orang Kristen. Jangan sampai terjadi kita begitu saleh di rumah Tuhan, begitu saleh
di dalam persekutuan beribadah di gedung gereja, tetapi dalam keseharian hidup kita penuh dengan kedengkian. Tidak senang melihat orang sukses atau orang yang lebih baik dari kita. Kita selalu mencari kesalahan dan kelemahan orang, bahkan mau menjatuhkannya. Saleh di tempat ibadah, tetapi dalam keseharian hidup penuh dengan kedengkian, mau menjatuhkan orang, mau mencari kesalahan orang, mau menghancurkan orang yang kehidupannya lebih sukses daripada kita. Yesus dibenci oleh bangsanya sendiri. Yesus menerima semuanya itu dengan ikhlas. Lalu bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan jika ada yang membenci kita? Mengasihi ataukah balas dendam? Mari kita saling mengasihi. Mari kita saling mendoakan, saling menopang satu sama lain. Sekalipun jalan yang harus kita tempuh pahit dan berliku. Amin.